Pernah nggak berpikir kenapa nggak boleh mengencingi? Saya justru tertarik pada Islamnya karena hal yang sepele ini. Nggak boleh ngencingi pohon yang berbuah. Kalau saudara lihat bagaimana urin manusia itu sangat baik sekali untuk tanaman-tanaman, tetapi bukan untuk diminum ya, atau minum kencing unta gitu. Bukan begitu maksudnya sahabat. Penjelasan tentang urin manusia, bagaimana urin manusia bisa menjadi pupuk organik cair atau POC ya sahabatku, dan bisa menyuburkan tanaman tanpa zat kimia sahabat ya. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Ya, sambil menunggu ibadah saya sarapan dahulu sahabat. Tadi saya melihat sebuah video di beranda saya, video seorang mualaf bernama Dewi Purnamawati. Ternyata beliau ini adalah mualaf lama sahabat, dan sudah banyak sepak terjangnya untuk menghujat dan menghina kekristenan. Tetapi jujur ya sahabat, baru kali ini saya mengetahui siapa itu Dewi Purnamawati. Ternyata sudah banyak apologet yang sudah meluruskan pernyataan dia, dan ternyata dia juga seorang yang mengaku, ini yang mengaku ya, ketua misionaris, mantan orang yang penting lah di kekristenan, katanya dapat mobil, rumah, segala kemewahan menurut dia. Mengenai hujatan-hujatannya kepada kekristenan mungkin kapan-kapan bisa saya sampaikan sahabat ya, tetapi kali ini ada pernyataan dia yang cukup lucu sekali. Mualaf karena menemukan sebuah ayat dilarang mengencingi pohon. Yuk kita tonton videonya sahabat. Bapak Ibu, pernah nggak pembaca hadis dilarang mengencingi pohon peneduh maupun pohon yang berbuah? Pernah nggak membaca hadisnya? Pernah nggak berpikir kenapa nggak boleh mengencingi? Saya justru tertarik pada Islamnya karena hal yang sepele ini. Nggak boleh ngencingi pohon yang berbuah. Sekarang misalnya Bapak Ibu punya pohon mangga harum manis, terus dikencingin, terus air kencing itu meresap ke tanah, diserap akar ke batang, batang ke daun, bunga, buah. Berarti mangga harum manis rasa kencing. Bener nggak? Saya berpikir ketika itu, luar biasa Islam ini urusan sederhana kencing. Coba ngencingi pohon nggak boleh. Kenapa? Karena air kencing tadi terserap sampai buah. Berarti apa? Islam ini betul-betul menjaga kesuciannya luar biasa. Maka hati-hati yang laki-laki, jangan naik kendaraan kepengen kencing terus cari pohon. Ini adalah video perdana saya mereaksi mualaf Ibu Dewi Purnamawati. Ya walaupun ini perdana ya saya akan mereaksi sahabat. Menurut pernyataan dia, ternyata mengencingi pohon bisa membuat pohon itu mati dan berubah rasa. Tidak perlu berlama-lama, langsung kita tanya kepada ahli-ahli tanaman-tanaman apa itu manfaat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat taniku, sahabat petani muda ya. Nah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sudah lama kan tidak mengupload video lagi kan, karena sempat banyak kesibukan ya sahabatku ya. Jadi tidak pernah memberikan video lagi. Ini baru kita buat lagi untuk memberikan semangat para petani di Indonesia ya, khususnya petani muda dan khususnya petani akar emas semesta yang berada di Indonesia ya. Oke sahabatku, nah di video kali ini kita akan membahas ya sahabatku, membahas tentang urin manusia ya kan, dimana setiap urin makhluk hidup itu bisa kita jadikan pupuk ya sahabatku. Bisa urin sapi, urin kelinci, urin kambing ya, dan lain-lain ya sahabatku. Nah biasa kita dengar urin yang kita selalu pakai atau kita bisa gunakan biasanya tuh kan urin, kebanyakan urin sapi ya kan, urin kelinci ya sahabatku ya. Nah di sini kita akan membahas tentang urin manusia ya sahabatku. Nah manusia juga makhluk hidup ya sahabatku. Jadi banyak subscriber kita ya kan yang meminta penjelasan tentang urin manusia, bagaimana urin manusia bisa menjadi
pupuk organik cair atau POC ya sahabatku, dan bisa menyuburkan tanaman tanpa zat kimia sahabatku ya. Namun sebelumnya mohon maaf karena tentang urin manusia sahabatku ya, karena sedikit kalau di agama Islam najis ya sahabatku, tapi ini untuk penjelasannya ya sahabatku ya, mana tahu kan sahabatku bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat di rumah dan menambah wawasan sahabat di rumah tentang pertanian khususnya jahe merah sahabatku ya. Oke, baiklah sahabatku, jadi sangat bermanfaat sekali ya sahabatku urin manusia ya kan. Jadi sungguh luar biasa subhanallah ya kan, ciptaan yang maha kuasa ya kan sahabatku. Nah, sebelum masuk pembahasan jangan lupa sahabatku tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like-nya di bawah ini sahabatku, dan jangan lupa tolong sahabatku jangan dilompatin atau di skip-skip ya sahabatku. Jangan loncat-loncat videonya sahabatku, agar bisa sahabat di rumah memahaminya dan bisa menjadikan pelajaran untuk diaplikasikan di kehidupan pertanian ya sahabatku ya. Nah, di sini sahabatku jangan salah paham ya sahabatku, karena urin manusia ya sahabatku ya tidak langsung kita gunakan ya sahabatku. Artinya kita harus melalui masa fermentasi dan masa diolah sahabatku selama 15 hari sahabatku ya. Jadi, nah, apakah urin manusia ini unsur kandungan zat haranya atau sahabatku ya, nitrogennya itu sudah lengkap ya sahabatku ya. Jadi di urin manusia itu sudah lengkap, ada nitrogennya, ada fosfornya, ada kaliumnya, dan ada airnya sahabatku ya. Jadi urin manusia ini menurut ahli sangat luar biasa ya sahabatku dibandingkan dengan urin-urin makhluk hidup yang lainnya gitu sahabatku, seperti kambing, kerbau, kelinci ya sahabatku, dan jadinya urin manusia ini lebih super gitu sahabatku. Namun dalam pandangan Islam itu najis ya sahabatku ya kan sahabatku. Nah, ini hanya penjelasan saja sahabatku ya. Nah, selanjutnya ya sahabatku ya, jadi dalam setiap harinya manusia itu sahabatku ya bisa menghasilkan atau mengeluarkan urin itu sekitaran 1 sampai kurang lebih 2 liter sahabatku per hari ya sahabatku. Nah, jadi sahabatku, bagaimana pengaplikasiannya atau prakteknya di lapangan? Nah, sahabatku bisa melihat atau bisa mencoba, nanti kita share video-videonya dan cara pembuatan urin manusia sahabatku. Jadi ini kita jelaskan dulu sahabatku ya. Jadi kalium, fosfor, dan nitrogen sudah lengkap di dalam unsur hara pada urin manusia sahabatku ya. Nah, jadi sahabatku juga bisa fermentasi selama 15 hari sahabatku. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan POC atau pupuk organik cair ya sahabatku. Bisa kita fermentasi dulu sahabatku, jangan langsung dipakai atau jangan langsung disiram urinnya sahabatku. Nanti karena apa? Karena dalam urin manusia juga mengandung bakteri yang bisa mematikan atau bisa merusak namanya tumbuhan ya sahabatku. Maka dari itu kita harus fermentasi terlebih dahulu sahabatku ya. Untuk apa? Untuk membuat bakteri-bakteri yang baik atau bakteri-bakteri yang bisa membuat makanan di dalam tumbuhan ya sahabatku, seperti sayur-sayuran dan juga rempah-rempah sahabatku ya. Itu sangat bagus ya sahabatku, karena di situ sudah lengkap untuk makanan tumbuhan kita sahabatku ya. Jadi misal nih sahabatku ya, kita berikan unsur nitrogen, kalium, dan fosfornya. Nah, ketika tumbuhan itu butuh itu, pastinya ya kan tumbuhan akan subur ya sahabatku. Apalagi ahli mengatakan urin manusia itu lebih super dan lebih bagus ya sahabatku dibanding urin-urin makhluk hidup lainnya sahabatku ya. Nah, mulai sekarang berarti kita sudah bisa menyadari bahwasannya kita harus menjadi petani yang organik ya sahabatku, menjadi petani yang kreatif dan inovatif ya. Dengan apa yang kita lihat di alam ini sahabatku, bisa kita jadikan sebagai pupuk dan makanan untuk tanaman kita sahabatku. Contohnya tadi seperti urin manusia sahabatku ya. Nah, sahabat-sahabat di rumah, kita praktek untuk video selanjutnya sahabatku. Jangan lupa subscribe dulu di video ini. Kita akan bahas video-video selanjutnya sahabatku ya, tentang urin manusia sahabatku. Jadi itu ya, ingat sahabat ya, jangan langsung dipakai sahabatku, dan jangan kalau bisa, kalau masih ada urin yang hewan ternak, kita pakai hewan ternak sahabatku, karena dari dari kalau jadi ajaran Islam itu sangat gimana ya sahabatku, sangat melenceng gitu sahabatku, karena najis gitu sahabatku. Pastinya kita juga jijik atau gimana gitu sahabat, karena urin manusia sahabatku. Tapi kalau kita lihat unsurnya memang bagusan urin manusia ketimbang urin-urin binatang lainnya sahabatku, binatang. Oke sahabatku ya. Oke sahabatku, jangan lupa like dan subscribe ya sahabatku, karena
dengan subscribe, sahabat di rumah membantu dan membangun channel kita Petani Muda, sahabat ya. Oke, salam sukses, salam lestari, salam rempah-rempah, salam akar mas semesta, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, sebenarnya ada banyak ya konten-konten edukasi mengenai hal itu seperti ini nih, banyak sekali sahabat. Kalau saudara lihat bagaimana urin manusia itu sangat baik sekali untuk tanaman-tanaman, tetapi bukan untuk diminum ya, meminum kencing unta gitu, bukan begitu maksudnya sahabat, tetapi untuk tanaman. Makanya kalau saudara melihat bagaimana hewan itu ya kadang-kadang ngangkang dia kencing di pohon gitu ya, seperti guguk itu ya, kadang saya berpikir apa memang ini sudah dibuat Tuhan untuk menyuburkan tanaman kan gitu ya. Beberapa hewan itu ada yang memang dia sengaja mengencingi pohon. Kalau menurut ibu ini ayat itulah atau pernyataan itulah yang membuat dia mualaf. Nah, karena memang menurut dia mengencingi pohon bisa membuat pohon itu berubah rasa dari rasa mangga menjadi rasa kencing. Jadi menurut data-data yang kita lihat tadi, pernyataan-pernyataan pahala orang-orang yang berpengalaman di bidang pertanian, ternyata pernyataannya itu banyak ngawur sahabat ya. Ya seperti abang yang tadi dalam videonya tadi berkata juga, ya memang agak salah juga di dalam agama kita katanya, tetapi ya itulah yang terjadi karena menurut para ilmu pengetahuan air urin manusia sangat baik untuk tanaman-tanaman. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, shalom.